Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aziz Asindoni MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Ulfatul Anissa dengan NIM 24.1.10.0020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu metode dalam data mining, yaitu algoritma Key-Nurse-Network atau KNN pada studi kasus dataset growth. Baik, kita langsung masuk ke definisi KNN. Menurut John tahun 2016, KNN atau Key-Nurse-Network adalah metode klasifikasi sederhana yang menentukan kelas suatu data berdasarkan kedekatannya dengan data lain yang sudah diketahui kelasnya. Sedangkan menurut Hunt dan Cambert tahun 2011, KNN adalah algoritma yang mengklasifikasikan data baru dengan menghitung jarak antara data baru dan seluruh data pelatihan, kemudian menentukan kelas berdasarkan mayoritas dari tetangga terdekat. Jadi pada intinya, KNN ini adalah salah satu metode klasifikasi data dengan melihat kedekatannya atau kemiripannya dengan data sebelumnya. Next. Nah, di sini ada rumus yang digunakan dalam KNN adalah rumus Euclidean distance, yaitu akar dari jumlah kuadrat selisih antar atribut. Nah, intinya semakin kecil jarak antara kedua data, maka keduanya akan semakin mirip. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Akar dari X1 min Y1 kuadrat ditambah X2 min Y2 kuadrat ditambah X3 min Y3 kuadrat dan seterusnya. Nah, di sini ada keterangannya. D X, Y ini menunjukkan jarak antara kedua data, yaitu sini misalnya data X dan data Y. Kemudian ada X1, X2, X3 sampai X ke N. Ini menunjukkan nilai atribut pada data uji. Kemudian ada Y1, Y2, Y3 dan seterusnya sampai Y ke N menunjukkan nilai atribut pada data latih. N itu sendiri merupakan jumlah atribut atau fitur. Secara umum, tahapan dalam algoritma KNN adalah yang pertama, kita siapkan dataset. Yang kedua, beri label pada atribut yang ingin diklasifikasikan atau diprediksi. Nah, karena metode KNN ini adalah salah satu metode klasifikasi, maka data yang kita gunakan harus ada labelnya. Yang ketiga, tentukan data uji. Yang keempat, konversi nilai ke angka. Nah, tujuan dari mengkonversikan nilai misalkan kategori ke angka itu supaya bisa dihitung jaraknya menggunakan rumus Euclidean distance. Yang kelima, hitung jarak antara data uji dan seluruh data latih menggunakan rumus Euclidean distance. Yang keenam, urutkan hasil jarak dari terkecil ke terbesar dan pilih K. Yang ketujuh, tentukan kelas mayoritas, kemudian klasifikasikan data baru berdasarkan hasil kelas mayoritas tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertahapan yang telah saya sebutkan tadi. Tahapan yang pertama,
yaitu menyiapkan dataset yang akan digunakan sebagai data latih atau training data. Nah, di sini saya menggunakan dataset Plygolf yang berisi atribut outlook atau cuaca, temperatur atau suhu, humidity atau kelembaban, windy atau angin, dan juga Plygolf di sini dijadikan sebagai label kelas. Nah, dataset ini nantinya digunakan untuk membandingkan data baru yang ingin kita prediksi menggunakan metode KNN. Tahapan yang kedua yaitu memberi label pada atribut yang ingin diklasifikasikan. Seperti yang sudah saya bilang, bahwa metode klasifikasi ini harus ada labelnya. Jadi kalau di datanya belum ada labelnya, maka kita beri label. Tahap yang ketiga adalah menentukan data uji, yaitu data baru yang belum diketahui hasil kelasnya atau labelnya. Nah, data ini akan diuji terhadap seluruh data latih untuk melihat kemiripannya. Nah, di sini contohnya data ujinya, outlook-nya itu rainy, kemudian temperaturnya 71, humidity-nya 91, windy-nya true. Nah, nantinya hasilnya yes atau no, seperti itu. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu mengubah nilai kategori ke angka. Nah, di sini kan untuk windy ini kan masih false true, masih bentuk data boolean. Nantinya kita akan ubah menjadi angka, menjadi seperti ini. 01, 001. Nah, tujuannya agar bisa dihitung menggunakan rumus Euclidean distance. Tahap yang kelima adalah menghitung jarak antara data uji dan seluruh data latih menggunakan rumus Euclidean distance. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ketika sudah dimasukkan ke Excel, itu menjadi seperti ini. Sama dengan SQRT ini menunjukkan akar ya, teman-teman. Kemudian ini C2, kemudian C19, C2 ini menunjukkan kolom. Nah, jarak ini menggambarkan seberapa mirip data baru dengan data lama. Semakin kecil jaraknya, maka akan semakin mirip dengan data lama. Tahap selanjutnya, setelah semua jarak dihitung, data diurutkan dari jarak terkecil ke terbesar. Nah, kemudian ditentukan jumlah tetangga yang akan digunakan atau K. Di sini saya memilih 3 data terdekat untuk menentukan hasil klasifikasi. Jadi di sini K sama dengan 3 ya, teman-teman. Untuk K sama dengan 3 ini dihitung menggunakan rumus ini ya, teman-teman. Oke, next. Langkah yang terakhir yaitu menentukan kelas mayoritas. Nah, dari 3 tetangga terdekat terdapat 2 data dengan kelas yes dan 1 data dengan kelas no. Karena kelas mayoritas adalah yes, maka hasil prediksi untuk data uji adalah yes. Artinya, orang tersebut diprediksi akan bermain golf. Nah, sini berarti hasilnya yes untuk kondisi data uji seperti ini. Oke, dari hasil perhitungan manual tadi, bisa kita simpulkan bahwa algoritma KNN
mengklasifikasikan data baru berdasarkan jarak terdekat dengan data lama. Metode ini sederhana dan mudah diterapkan, dan hasilnya juga cukup akurat untuk dataset kecil, namun agak lambat ya untuk dataset besar. Demikian presentasi dari saya mengenai algoritma Skinner-Snake-Bor pada dataset Blythe-Golf. Semoga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana proses klasifikasi dilakukan dengan metode KNN ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.